Akhirnya bosku, sampailah kita di part terakhir. Sesuai janji, Mas Boy akan memberikan judulnya. Judul film ini adalah The Bodyguard yang rilis di tahun 2015. Kalian bisa melihat di bengkel-bengkel terdekat. Oke, part ini banyak adegan yang kita tunggu. Dari yang akhirnya Lini dibolehkan nengok Yase yang sedang mandi, lalu pertarungan final antara Hulk Cina dan Lin, dan siapakah yang akan menang, dan bagaimana nasib perusahaan Pamanchu. You check it out, kisah kembali berlanjut. Bukti kalau Dirut King adalah pengkhianat sudah di tangan Pamanchu yang dibantu oleh Dirut King. Dari sini kita tahu kebaikan pasti selalu menang, tetapi itu kalau di film. Ya kalau kenyataannya yang berduit yang pasti menang. 有了这些证据，再加谢长等的证词， Sedih, marah, gedeg jelas dirasakan Toji setelah tahu pembunuh adik tercintanya. Membunuh Han Bin mungkin mudah, tetapi itu tidak memadamkan dendamnya. Toji memilih untuk menyiksanya sedikit demi sedikit kayak mencabut rambut jempol. Pasti langsung demam itu. Dan sebagai kekasihnya, Shio juga mendukungnya apapun keputusannya. Dijauhi orang menjadi hal lumrah bagi Han Bin, dan menjadi incaran pembuli juga menjadi prestasinya saat ini. Beruntung Lin Yi datang dan menghukum para pebenguk itu. Terlihat Feng sedang mengintai. Sebagai teman yang baik, Shibo mengambilkan jus jeruk buatan Cek Unah, tetapi apes. Han Bin ditukasi untuk mengambil jus jeruk oleh Shio, dan diam-diam Feng memasukkan potasium ke jus jeruk yang merubah kandungannya menjadi arsenik yang ditargetkan untuk Lin Yi. Sebagai rasa ibanya, Shibo memberikan lebih dulu jus jeruk kepada Han Bin yang apesnya sudah diberi potasium, dan ketika Shio meminumnya, tiba-tiba Pamanchu mulai memberikan presentasi bukti pengkhianatan kepada Dirut King. Namun bukannya mendapat dukungan dari Dirut King, malah berbalik menyalahkan semua bukti milik Manchu. Jelas ini akan membahayakan posisi Pamanchu yang dituntut untuk mengundurkan diri. Setelah dirawat di UKS dan diberi balsam sama minyak kayu putih, akhirnya Shio sadar, bahkan merasa pegal linunya hilang. Ternyata Lin Yi yang menolongnya. Beberapa waktu sebelumnya, tahu pacarnya semaput karena minum jus jeruk yang diberikan oleh Han Bin, Toji langsung meninju Han Bin. Toji mencoba mengobati sesuai yang dia pelajari di YouTube tutorial mengecek Odam, namun gak membuahkan apa-apa. Dan melihat kondisi semakin parah, Lin mencoba menolongnya. Sempat menolak untuk ditolong dan menampol Lin, akhirnya Toji membolehkannya. Ini tangannya enteng banget ya. Kali ini Lin melakukannya sesuai dengan petunjuk cara ganti LCD dan sadarlah Shio. Namun Lin Yi harus semaput karena kehabisan cakra, dan segera Shio harus check up di puskesmas, takutnya ada apa-apa. Sementara itu Lin Yi dalam semaputnya masuk ke ruangan spiritual dan mendapati Yase yang lagi mandi, dan tidak membuang kesempatannya, Yase membolehkan masuk dan membantunya merawat gunungnya. Lah malah balik tua ya, ya mending cancel aja lah. Akhirnya Yase kembali muda. Lin tapi merasa tubuh Shio berbeda. Tubuh Shio memang berbeda karena menyerap energi kehidupan. Kini Lin bahkan harus turun bero yang bahkan tidak berada di tingkat kuning lagi. Tetapi karena kebaikan Yase yang telah memberikan energinya, Lin kembali ke tingkat kuning. Lin yang sedang berlatih menyadari kalau jus jeruknya nggak beracun, tetapi bau udang.
Karena kalau orang dewasa berat badan 50 kilo, minimal kalau pengen keracunan ya makan 15 kilo udang dan minum jus jeruk seember. Dan itu pasti ngocor itu. Dan seharusnya Shio baik-baik saja. Shibo jelas takut, tahu Shio keracunan karena Shibo juga minum, tetapi semua aman kecuali Shibo minum oli samping baru bermasalah. Lalu Lin tahu kalau gelas yang diambil Han Bin sebenarnya untuk Lin Yi. Jadi sebenarnya ada yang sengaja membuat Lin Yi keracunan. Dan Paman Chu adalah Bos Hao. Namun Bos Hao juga orang suruhan yang punya bos lagi di belakangnya. Dan pasti ada hubungannya dengan kudeta ini. Umurnya diperkirakan tinggal setahun. Namun dia belum menemukan seseorang tabib legendaris yang dulu pernah mengobati istrinya yang telah meninggal. Istri Aceng juga menderita penyakit turun-temurun yang kini juga dialami oleh Shio. Ya nggak ada. Ketika sedang ngedumel soal racun jus jeruk yang gagal, tiba-tiba Lin datang. Jelas Fang kaget. Dengan sedikit pertanyaan jebakan, Fang keceplosan kalau dia di atap gedung Han Bin sedang ditinjuin. Sebelum Han Bin tambah bonyok, Lin kemudian memberikan bukti rekaman. Sempat nyolot karena nggak mau nolong Han Bin, tetapi Toji ingat kalau mereka nggak akan menang melawan Han Bin yang kerasukan kodamnya. Lalu Lin memborgol dan mengikat Han Bin biar nggak kabur. Beruntung Lin menemukan obat kreminya. Feng jelas gusar setelah Lin Yi tahu kalau Feng mengaku kalau dia disuruh untuk membunuhnya dan rekamannya akan menjadi bukti. Posisi Feng bagai telur di dalam celana. Di ujung tanduk. Di dalam celana itu mah telurnya beda. Karena kalau ketahuan Bos Hua bisa dibotakin palanya. Dan kalau ketahuan polisi dia pasti tua di penjara, nggak bisa hae-hae. Dan kalau ketahuan Tuji bisa dipanggang. Dan mau nggak mau Fang harus mengaku ke Bos Hua. Tuji akhirnya tahu kebenarannya. Tidak lupa Shio pun berpantun. Artinya jalan-jalan ke kebun tomat, tak sengaja bertemu si Gundul. Dul, tolong bumbunya diulek ya. Iya mbak. Aduh, ini pantun macam apa ini? Oke lanjut. Lin ikut campur karena Lin merasa harus melindungi seseorang dari amukan Han Bin. Dan setiap orang punya masa lalu dan gak bakal bisa diubah. Yang bisa diubah adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Waduh, nilai moral ini. Lalu Tuji membiarkan Han Bin pergi karena memelihara dendam rasanya percuma, gak bisa gemuk. Shio bingung. Kenapa Han Bin gak menjelaskan yang sebenarnya? Han Bin sudah pasrah, percuma kalaupun dieksekusi oleh Tuji, ya udah takdir. Han Bin mengkonsumsi obat kremi juga bukan untuk hidupnya, tetapi agar tidak melukai orang lain. Han Bin ya takut mati, tetapi lebih takut kalau dia membunuh orang lain. Sama seperti Shio yang juga punya penyakit aneh. Penyakit Shio diturunkan oleh ibunya. Ayahnya bahkan tahu menikahi wanita yang penyakitan, tetapi rasa cintanya mengalahkan rasa takutnya. So sweet. Lin lalu menemui Aceng yang mengucapkan terima kasih kalau sudah menyelamatkannya. Jadi Shio memiliki penyakit cacat darah dan akan meninggal ketika usia 20 tahun. Aceng mencari tabib legendaris yang pernah mengobati istrinya dan menyelamatkan Shio yang bernama Lin Dongfang, yang ternyata adalah gurunya Lin Yi. Ya walaupun umurnya tinggal sebentar, Shio juga punya hal yang ingin dilakukannya seperti makan es krim, mabar sama ayahnya, beli skincare, makan seblak seember, banyak lainnya. Lalu Tuji datang, memberikan hadiah ulang tahun dan tak ada yang lebih indah selain kisah cinta orang kasmaran karena belum mikirin yang namanya tagihan.
Buku list harapannya Xiao yang dia simpan dibaca oleh Tuji. Lin kemudian naik ke Gunung Kidul. Tiba-tiba saja 违约是要被罚钱的。我有价单违凭。 kekuatan Lin bahkan bukan apa-apanya bagi Dongfang. Aceng juga ikut. Anak dari istrinya sudah besar namun penyakitnya masih belum sembuh. Xiao lalu ngobrol dengan Tuji tentang Han Bin. Kalau ternyata dia pun punya penyakit yang aneh karena terpaksa Aceng bercerita tentang Han Bin yang ternyata tubuhnya sudah dimodifikasi secara genetik untuk mendapatkan kekuatan besar. Namun apes percobaannya gagal dan Han Bin menjadi mesin pembunuh yang tidak terkendali. Namun walaupun Xiao sudah bercerita tentang Han Bin pun Tuji masih belum bisa memaafkan dendam seorang pembunuh. 这已经永远无法被改变，我不会原谅他。 Xiao merasa senasib karena menanggung takdir keluarganya. Pergi ke hutan. Xiao ternyata menderita darah dingin. Tubuhnya menyerap energi kehidupan dan usia 20 tahun energi dinginnya terbentuk sempurna dan rasa dinginnya akan menembus ke tulang. Dan kalau ada yang mampu mengendalikan energi dingin, itu belum ada jurus yang mampu mengendalikannya. Dan energi yang ditransfer ke tubuh Xiao juga sementara. Dan untuk menyembuhkannya harus ada di level langit. Kalau tidak, Lin Yi yang energinya terkuras habis. Yang disebut jurus naga saja belum mampu menyembuhkannya, cuma menekan energi dingin. 还有没有其他的办法？ 其实办法还是有。 Han Bin menemui Bos Hao karena obat kermiannya udah manjur. Sedangkan Han Bin kapan saja kodamnya keluar untuk Ajojing. Sebenarnya ada yang namanya buah roh api suci. Buah itu dipercaya bisa mengubah energi dalam tubuh seseorang. Dan untuk menemukannya butuh waktu. 5 tahun sebelumnya, Han Bin pertama kali bertemu dengan Bos Hao yang melihat potensi besar untuk dimanfaatkan. Bahkan Bos Hao sudah menginvest untuk penelitian tubuh Han Bin. Jadi harus dapat untung dong. 奇怪，韩冰这同学怎么会来这？ Han Bin bertemu dengan Xiao, menceritakan kisah adik Tuji yang meninggal karena terbunuh. Iba, jadi mulai saat ini mereka tidak akan memperbudak Han Bin lagi. Feng ternyata menemui Bos Hao. Feng mungkin kini sudah tidak bisa kembali ke kampus dan menikmati ayam kampus karena rahasianya sudah terbongkar. Dan karena takut tompelnya pindah jidat, Bos Hua memberikan satu kesempatan lagi. Feng harus menanggung kesalahannya dan tidak berkomunikasi dengan 安排个利落的车祸送他走吧。 Xiao mulai mewujudkan bakat listnya. Pertama ngajak mabar ayahnya, namun gak aktif, jadi langsung ke kantor. Han Bin lalu menemukan buku diarinya Xiao yang beraura panas dan mampu menekan energi dingin hingga 10 tahun. Namun di mana carinya dan seperti apa bentuknya, entah lonjong, bulat atau gede sebelah, gak ada yang tahu bentuknya buahnya seperti apa. Bos Hua menemukan peta kuno dan kitab rahasia yang mampu menuntunnya untuk menemukan buah ajaib itu. 你的苦日子快要过了。 Namun seperti pepatah, ada udang di balik bakwan. Bos Hua melakukan itu agar menemukan narkoboy dan obatnya untuk menambah cuannya. Terdengar familiar bukan? Jadi beri masalah dan beri solusi. 这才是我收留他的目的啊！ Xiao jelas bersedih karena hidupnya tinggal setahun lagi. Tetapi setelah tahu kalau ada buah yang bisa mengobati penyakitnya, jelas membuatnya ingin hidup lebih lama. Sebagai kekasihnya yang gak modal titik doang, Tuji berusaha mencari buah ajaib itu. Malam harinya, Han Bin diam-diam mencuri kitab dan peta kuno di kantor Bos Hua. Dan entah apa yang akan dia lakukan sampai nekat mencurinya. Lalu Han Bin memberikan info itu ke Lin Yi. Lalu Han Bin meminta bantuannya untuk menemukannya dan membantu menyembuhkan Xiao. 让冯笑笑活下去。 Lin lalu memberikan info itu ke Tuji sesuai pesan Han Bin tanpa bilang itu darinya. Bos Hua langsung tahu Han Bin mencuri benda-benda itu dan memerintahkan untuk menangkapnya.
takut Xiao dilamar orang lain. Terlihat Dirutkin akan pulang, tiba-tiba terkejut melihat Lin yang sudah di mobilnya. Lin mencari tahu kenapa Dirutkin mengkhianati Pamanchu. Dirutkin terpaksa melakukan itu karena anak lelakinya yang dia percayai untuk sukses dan melanjutkan posisinya, namun kecanduan game dan narkoboy hingga jadi goblok, dan anaknya sudah disandra oleh Bos King. Sungguh licik, dan King terpaksa melakukannya. 这个谢广波确实不像是个坏人。 Pamanchu akhirnya tahu info itu dan mungkin akan melakukan hal yang sama kalau Meiya yang diculik. Kemungkinan mafia yang menjadi bawahannya adalah Bos Hua. Lalu Lin akan mencoba mencari anak Dirutkin dan membalikan keadaan. Lin Yi lalu menghubungi Ling untuk membahas persoalan mafia Bos Hua untuk segera diringkus karena sudah mempunyai cukup bukti. Belum lama nggak ketemu, tapi Xiao sudah kangen. Begitulah orang sange. Tuji sangat perhatian dengan kekuatannya. Tuji menghangatkan tubuh dinginnya. Lagi menikmati kegalauannya, Xiao melihat Lin dengan seseorang membahas tentang Yanto, anak Dirutkin. Yanto bernasib seperti Han Bin, menjadi korban pembulian. Bedanya Xiao menolongnya dengan cara yang cerdas. Dan walaupun cewek dan penyakitan, tetapi Xiao berani melawan tukang bully. Dan ketika akan kabur, tiba-tiba penyakit ambiennya kambuh. Dan momen ini jelas dimanfaatkan para pebenguk untuk membalasnya. Entah berani atau tolil, Yanto melindungi Xiao dari gebukan para tukang bully. Dan dari momen itulah Xiao mulai dekat dengan Yanto. Karena cemas mendengar temannya diculik, Xiao ingin melakukan sesuatu. Han Bin yang sudah mencuri jelas mendapatkan hukuman karena bungkam gak mau bilang di mana Han menyembunyikan petanya. Xiao melakukan. 还是我的棍子硬。看是你的嘴巴硬。 Lin cemas karena Han Bin yang lengop lama nggak kuliah. Yang Lin takutkan yaitu ketika kodamnya Han Bin ngamuk. Lalu Lin masuk ke ruangan spiritual untuk berlatih. Lin penasaran apakah Han Bin masih bisa diselamatkan. Namun jika Lin nekat memasukkan energinya, Lin bisa COD dengan malaikat maut karena energinya akan bertabrakan dan ditelan oleh Han Bin, dan resikonya sangat besar. Pokoknya akan berbahaya sekali. Lalu mereka lanjut berlatih. Setelah mendapatkan lokasi penyekapan Yanto, Lin Yi mulai bergerak. Tetapi ternyata diam-diam Xiao mengikutinya. 出来吧，我知道你跟踪我很久。 Misi ini mungkin berbahaya, jadi Lin harus menjaga Xiao. Dan ternyata Xiao pintar karena sudah merencanakan semuanya. Xiao menyamar menjadi ojek online nganter seblak online. Mau nggak mau penjaga membolehkannya masuk. Tiba-tiba tanpa beban Xiao mulai mencari. Berbeda dengan Lin Yi yang berhati-hati. Bukan tanpa alasan, Xiao sudah punya rencana dan punya denah lokasi. Setelah beda-beda dikebukin, Han Bin tetap diam dan nggak memberikan info apapun. Maka Hua akan melanjutkan penyiksaannya. 花花世界10大酷刑预备。是。 Lalu dia mendapat laporan terjadi penyusupan. Xiao dan Lin sudah menemukan lokasi Yanto yang digantung kayak jemuran. 薛宁彪，怎么回事啊？ 香香，是 Namun Lin merasa kok misinya mudah, pasti ada yang ganjil. Benar saja, Bos Hua datang dengan cecunguknya. Lin sudah pasti tahu akan baku pukul. Jadi Lin harus menghadapi Sam yang sama-sama di tingkat kuning. Tetapi Sam merasa kemampuannya sudah meningkat dan terjadilah ternyata Lin sudah naik di tingkat hitam yang lebih tinggi. Namun musuh utama baru datang, dan dia adalah Han Bin yang sudah disuntik yang membuatnya berubah menjadi Hulk Cina. Bukan Bos Hua kalau nggak main kotor, karena Bos Hua telah membuat serum tolil yang membuat orang yang disuntik menjadi buru alias ngamuk. Lalu mereka pergi dengan pengejutnya. Lin harus menghadapi Han Bin. Kekuatan mereka cukup jauh. Lalu Han Bin mengincar Xiao karena semirnya warna pink. Tiba-tiba 我应该了解你的心情，
Melihat Han Bin berdiam diri, Lin Yi melakukan Kamehame. Bantuan juga datang untuk melumpuhkan Han Bin, namun kekuatannya lebih besar dari sebelumnya dan pertarungan pun berlanjut. Lin harus mengincar nadinya agar bisa mengalahkannya. Lin terpojok dan Paman Aceng membantunya. Untuk mengalahkannya, Lin harus mengerahkan energinya ke ajian jarum kuntil bapak dan melakukan akhirnya kodam Han Bin tumbang. Tahu misinya gagal, Bos Hue langsung menemui Lao. Beberapa hari setelah pergelutan, akhirnya Bos Hua, Lao, dan King ditangkap dan mengakui kesalahannya. Lin Yi menyelesaikan misinya dan mendapat bonus, sedangkan Han Bin urat nadinya putus dan kini Han Bin harus rajin mandi air hangat biar telurnya mateng dan energinya normal kembali. Dan perusahaan Paman Chu juga terselamatkan karena bantuan Tirut Kin, dan film pun selesai dengan akhir yang bahagia. Dari film ini kita belajar kalau kebaikan pasti punya jalan. Bagaimanapun beratnya pasti akan melawan kejahatan dan kejahatan pun akan sirna. Tidak capek-capeknya Mas Boy terus mengingatkan, tetaplah berbuat baik walaupun kalian tidak menemukan kebaikan. Kalaupun kalian sudah tidak menemukan kebaikan, jadilah orang yang melakukan kebaikan. Terima kasih selalu mengikuti sampai di part terakhir ini. Maaf ini beberapa kali harus tertunda ini, nggak bisa download secara rutin, tapi next pasti bakal rutin dan selalu menghibur kalian. Maka dari itu, yuk kita kembangkan channel ini bareng-bareng dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar Mas Boy makin semangat. Oke, terima kasih. Salam olahraga, sehat selalu. Matur nuwun.